Gara-gara lo nih, Mon. Nyokap gue marah-marah lagi. Feng shui. Suwe lo. Baru tempat tidur dibalik aja. Marah-marah. Otak gue kebalik. Gue nggak marah. Del, pokoknya Berapa nanti dapatnya? Dari orang ngurus KTP, lo dapat. Jual tanah, dapat komisi. Uang kebersihan, lo dapat juga. Oh iya ya. Terus siapa yang jadi satpamnya kalau gue jadi RW? Ya lo juga, lo rangkep aja. Emang lu rela gaji satpam lu hilang? Jadi double dong gaji gue. Iya. Ya udah deh, kalau gitu gue keluar dulu ya. Del, Mon, lu gimana sih? Masa gue pakai dasi sama peci? Seragamnya satpam. Gue gak enak lihat orang-orang. Justru itu awalnya, Klis. Kalau warga-warga di sini itu perhatian banget sama lo. Lagian lo kan juga nggak mau kehilangan gaji satpam lo. Terus gimana belajar pidatonya? Ya udah, sekarang lo anggap nih mimbar. Nah lo naik deh ke atas mimbar. Ya, gue coba ya. Ya. Del, kaki gue gemeteran, Del. Itu karena lo selalu mikirin ini mimbar. Coba deh, lo anggap ini rumah lo sendiri. Ulangin. Ya. Enak, Del, nggak gemeteran. Nah, sekarang lo ngucapin salam deh. Ya, gue coba ya. Assalamualaikum. Suaranya bergetar gitu. Yang tegas dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang berwibawa, kurang tegas. Nanti lu nggak didengerin pidatonya kalau kayak begitu ngomongnya. Bagus lo berdua, nonton TV aja sih. Yang penting kan suara lo kedengeran. Nanti kalau suara lu udah kelihatan kesannya berwibawa, berat, nah ekspresi akan ngikutin sendiri, Klis. Sekarang lu ikutin gue. Ya. Bapak-bapak, Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, semua yang ada di sini. semua yang ada di sini. Loh, kalau tadi segitu doang? Ya lo nyiapin makanannya cuma diginin doang. Nah, ini pelajaran buat lo, Klis. Kalau nanti lo jadi ketua RW, ya, terus diminta sambutan, lo lihat dulu makanan yang disiapinnya. Kalau disiapin makanan seperti ini, nah, lo sambutannya biasa-biasa aja. Oh iya. Terus kalau pidato yang bagus gimana? Ya lo ganti dulu sama makanan yang lebih bagus. Kayak burger, fried chicken, begitu. Ya amat pengeluaran gua. Ya kan udah bilang, jangan dilihat pengeluaran hari ini dulu. Yang lo pikirin nih, yang harus lo camkan adalah berapa nanti uang yang akan gue dapat. Gitu. Ya udah deh, gua beli dulu. Mana dia si Muklis ya, Mon? Lama banget. Sabar, Del. Del, Mon. Nasi bungkus ya? Tar dulu. Gua jadi ragu nih. Kenapa? Tadi gua ketemu Pak RW. Kata Pak RW, pemilihan RW 2 tahun lagi. Terus emang kenapa? Berarti gua nggak bisa buru-buru jadi RW dong. Ya kan segala sesuatunya butuh persiapan, Klis. Jadi selama 2 tahun, gua harus latihan. Iya, Biar mantap. Jadi selama 2 tahun, gua harus kasih makan lu berdua dong. iya. Oh, enggak. Ntar dulu. Nasi bungkusnya? Ya udah nih. Daripada gua selama 2 tahun ngasih makan lu berdua. Klis, sini. Ini kan makan siang. Makan malamnya mana? Oh, enggak. Pantesan. Pantesan apa? Pantesan kamu ketiban apes mulu. Rezeki mampet, susah nyari jodoh, susah dapat kerja. Emang apaan penyebabnya? Karena menurut buku Feng Shui ini, tatanan di ruangan ini tuh nggak benar. Tahu dari mana lo? Kalau nggak percaya,
Baca aja sendiri. Oh iya, banyak yang nggak bener letaknya. Iya. Ya udah, saya langsung balik dulu ya, Mas ya. Bukunya sih pinjem ya. Iya, ntar kalau udah selesai dibaca, jangan lupa dipulangin ya. Tenang aja. Mari, Mas. Ayo. Terus gimana cara mindahinnya ya? Kalau nggak tolong Abdel, nggak bakalan mau. Dia kan nggak percaya yang gini-ginian. Dia percayanya yang gitu-gituan. Gimana mindahinnya? Mon, kapan lu bayar utang? Boro-boro mau bayar utang, Klis. Gue aja kerja belum. Tapi tenang, Klis. Bentar lagi gue bakal dapat kerja. Caranya bagaimana? Gue harus mindahin barang-barang yang ada di sini. Karena menurut Feng Shui banyak yang salah letak, Klis. Terus kalau barang-barang ini dipindahin, lu pasti dapat kerja? Pasti. Dan kalau nanti gue dapat gaji pertama, lu orang yang pertama gue cari. Mau bayar utang? Bukan bayar utang. Lu gue cari untuk bantuin mindah-mindahin barang yang ada di sini lagi. Kan gue mau beli barang-barang yang baru. Nah nanti kalau gajian kedua, Bayar utang? bukan bayar utang. Gajian kedua, gue mulai nyicil untuk persiapan gue kawin. Terus kapan lu mau bayar utangnya? Bayar utangnya nanti pas gue mapan. Lama banget. Lebih lama lagi kalau lu nggak bantuin gue mindah-mindahin barang sekarang nih. Ayo bantuin. Oh iya ya. Udah yuk. Meja makan kenapa ada di sini? Mon, meja makan kenapa ada di situ sih? Tenang aja lu, Del. Menurut buku Feng Shui ini, ternyata kita selama ini sering apes, susah cari kerja, susah dapat jodoh. Itu gara-gara tatanan benda-benda yang ada di ruangan ini letaknya salah. Buku-buku gitu lo percaya? Del! Loh, kenapa berantakan begini? Del! Kamu ini gimana sih, Del? Kenapa meja makan ada deket toilet? Mana mungkin selera makan, Del? Tahu tuh mah. Si Temon, Feng Shui. Mama jadi pusing deh. Nggak ngerti bagaimana jalan pikiran kalian. Udah, Mama capek mau istirahat. Mon, gara-gara lo nih, nyokap gue jadi marah-marah. Gua kan mau ngerubah nasib, Del. Biar dapat kerjaan. Udah dapat pekerjaan belum sekarang? Belum. Nyokap gue kenapa lagi sih? Ada apa lagi sih, Ma? Coba kamu lihat dong, Del. Kenapa kamar berantakan kayak begini? Gimana tempat tidurnya? Ini pasti ulah lo, Mon. Ngapain sih tempat tidur bolak-balik? Ntar tidurnya gimana? Ya biasa, merem. Terus gimana tante tidurnya, Mon? Menurut buku Feng Shui, Tante, kalau kita sering apes, itu harus dibalik. Otak lo tuh yang kebalik. Aduh, Mama pusing ngadepin kalian. Udah, Mama capek mau pulang aja. Gara-gara lo nih, Mon. Nyokap gue marah-marah lagi. Feng Shui. Suwe lo. Baru tempat tidur dibalik aja, marah-marah. Otak gue kebalik, gue nggak marah. Del, pokoknya kalau teman masih begitu terus, Mama nggak mau datang sini lagi. Hah? Ma, Kok nyokap lu pulang nggak dianterin sih, Del? dianterin gimana orang dia marah-marah? Lo sih, lagi kurang kerjaan, pakai dibolak-balikin semuanya. Mon, gimana? Udah dapat kerjaan? Ya, ntar lo bantuin gue ya. Bantuin apa lagi? Mindahin barang-barang. Oh, lu udah beli barang-barang baru? Bukan. Kita pindahin lagi barang-barang yang kemarin udah kita pindah-pindahin. Ambil marah-marah. Oh, enggak. Chris, gak bisa gitu lo. Lo harus tanggung jawab. Lo kan yang bantuin Temon kemarin. Bukannya gitu, Del. Gua bantuin Temon, biar Temon dapat kerjaan. Supaya dia bisa bayar utang sama gua. Ya udah gini aja deh, Chris, sini. Lo beliin nasi 2 bungkus buat lo sama gua aja. Temon gak usah. Oh, enggak.